Thank you everyone, B1 and B4 ya, yang paling keren dan gacor. Nah, seperti PAP-nya, Mr. Tony dan Mr. Albi. Oke, everyone, let's start ya. Jadi hari ini kita akan lanjut lagi ke mata pelajaran yang paling keren sedunia, ya. Bahkan kimia dan bahasa Indonesia kalah dapatnya geografi ya. Jadi kita lanjut ke mata pelajaran geografi. Clear? Ya. Nah, topik for today is ini. Disaster Management Cycle. Nah, jadi topik hari ini silahkan tuliskan di buku day date and topic. Kalau in bahasa itu berarti siklus manajemen bencana. Nah, itu ya. In bahasa, siklus manajemen bencana. Ada berapa kata situ? 3 kata. Siklus, manajemen, dan bencana. Bencana sudah tahu kan ya, kemarin kita bahas. Siklus, tahu nggak siklus? Berulang-ulang, ya, dari awal ke akhir, ya, kayak berputar seperti itu. Kalau manajemen mengatur adanya sebuah sistem agar rapi, bersih, dan ada bagian-bagian. Nah, kita akan belajar tentang itu nanti, ya, siklus manajemen bencana. Clear? Oke. Next. Oke. Lanjut. Nah, jadi hari ini kita ada games. Gamesnya Mister kasih nama tebak gambar. Oh, tebak gambar. Yang bisa menebak tidak perlu ke Grand Forms lagi, langsung check out. Ya, jadi hari ini kita luar biasa. Hari ini kita ada tamu dan kita diliput sama Indosiar. Itu lab tuh. Ya, langsung lab Indosiar. Oke, lanjut ya. Ready? Oke, ready. Go. Nah, gambar apa ini? Orang lagi ngapain ini kira-kira? Apa? Taunya dari mana? Ada yang menjelaskan. Terus banyak orang. Orangnya ini duduk sambil mendengarkan, memperhatikan. Wes, memang keren B1 B4 nih ya. Oke, kalau kita perjelas, perbesar, ini gambarnya. Ya, benar. Orang lagi sosialisasi. Ini yang paras lagi. Pasya kemarin ya, PMR, PMI. Jelas? Oke, gambar pertama. Ya. Gambar kedua. Oke, ngapain kira-kira itu? Apa? Oke, berlindung di bawah meja, ya, berlindung di bawah meja, biar nggak kena kepala. Untuk bencana apa biasanya? Gempa. Dilakukan mereka seperti itu melakukan saat apa? Ada guncangan. Ya, berarti saat kejadian cara cepatnya mereka berlindung ke bawah meja. Kalau misalkan lantai sekolahnya tinggi, cara yang paling cepat dia mencari tempat yang kokoh atau berlindung di bawah meja. Itu cara cepat, ya, biar tidak parah dampaknya. Jelas ya? Kita perjelas, benar apa tidak? Nah, benar, ya, gitu. Jelas ya? Gambar kedua. Gambar ketiga, jelas. Nah, apa ini? Hah? Pisum. Besuk, pisum, apa lagi? Menjenguk. Nah, ini ada yang pakai kopiah, yakin nggak menjenguk nih? Nah, mengaji. Siapa tahu ini ustadz ya, gitu. Atau dia lagi melihat apa gitu kan? Apa? Korban bencana. Oke. Berarti apa intinya ini? Gambar apa?
Menjenguk. Kita lihat. Menjenguk apakah benar? Survei membuktikan. Nah, oke. Jadi ini orang yang lagi menjenguk, ya, orang yang lagi mendatangin orang yang sakit, ya, bisa jadi ini dari pemerintah, tim, ya, yang diberi tugas, ya, untuk melihat kondisi korban, ya, akibat bencana, gitu. Nah ini ya. Nah ini biasanya dilakukan sebelum bencana kah, saat atau sesudah bencana? Sesudah bencana. Ya, jadi sesudah bencana ada orang melihat, mendata, didatanginlah. Tujuannya apa? Kok didatangin seperti ini? Menanyakan kondisi, keadaan, memberi bantuan bisa juga, seperti yang kemarin CBP, ya, dan Sogip turun langsung ke lapangan, donasi. CBP SMA siapa advisernya? Nah, Miss Boni. Oke, itu jangan diperjelas ya. Clear ya? Oke, lanjut. Nah, dari ketiga gambar yang sudah kita tebak, kita sebutkan tadi, nah itu tadi bagian pertama gambar apa? Sosialisasi. Ya kan? Itu biasanya mencegah. Mencegah apa? Bencana. Iya. Terus yang kedua tadi, gambar kedua? Saat. Kenapa saat, Sir? Karena dia melakukan respon cepat. Begitu dia lagi belajar, getar nih. Cara yang paling cepat responnya berlindung. Cara yang gambar ketiga? Setelah. Tadi udah kita bahas. Ini korban. Ya, jelas ya? Berarti tiga gambar tersebut menjelaskan tiga solusi, tiga cara yang dilakukan dalam menghadapi bencana. Nah, jadi guys, kita balik ke awal tadi. Topik kita apa di awal tadi? Siklus manajemen bencana. Ya, nah, ini merupakan poinnya. Nah, ini merupakan siklus manajemen bencana yang dilakukan oleh orang-orang. Ya. Nah, silakan catat dulu. Nanti Mister bahas. Nah. Siklus manajemen bencana di awal tadi kita bahas. Ini siklusnya. Ini yang dimaksud dengan siklus manajemen bencana. Kenapa, Sir? Ada perputaran, ada manajemennya, pembagiannya. Ya, dan ada yang harus dilakukan, solusinya apa-apa aja. Nah, jadi ini terkait siklus manajemen bencana. Catat dulu, kita bahas. Ya. Gimana? Iya, ini wajib nih. Ini kalau kalian nggak mencatat, nggak akan check out nih. Jadi harus mencatat. Jadi kalau nggak, kalian nggak akan check out. Ya, nah, itulah hebatnya Mister ya, luar biasa. Enggak. Enggak. Dan. Aman Dan. Aman. Ajam. Asad. Pasya. Amat. Semangat ya, Mat ya. Oke. Ya nanti kita bahas. Sudah? Oke. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Jadi hari ini kita lab nanti ya. Jadi kalau kalian melihat di TV, kita lab di Indosiar. Ya. Di luar biasa kita nih. Ya. Kita ditonton oleh sejuta umat ya. Sudah ya?
Jelas? Oke, kita bahas. Siklus manajemen bencana, ya, our topik kita. Di sini ada apa? Pra bencana. Pra itu apa sih? Sebelum. Setelah pra, saat bencana. Setelah saat, pasca. Terus habis pasca, ulang lagi. Ya, ini pasca ya, jangan ditambah L. Nanti Pascal ya, susah nanti. Jadi pasca, setelah bencana, ya. Nah, berarti dia sistemnya selalu berputar. Tujuannya apa, Sir? Biar lebih kuat, ya. Jadi selalu ada perbaikan ke depannya, dari pra dulu ke saat dan ke pasca. Habis pasca ke pra lagi. Terus ada evaluasi terus-menerus yang dilakukan. Jelas ya? Nah, masing-masing bagan, ada 3 bagan kan? Pra, saat, dan pasca. Masing-masing bagan tersebut ada apa di situ? Ada solusi, ada sesuatu yang ditawarkan. Contoh, di pra ada apa? Pencegahan. Mitigasi ke pra bencana. Dan kesiapsiagaan. Di gambar yang di awal tadi, sosialisasi itu masuk ke pra, ke pencegahan. Ya, memberitahu, mengasih tahu, biar semuanya ngerti dan paham. Jelas? Saat tindakannya apa yang dilakukan? Tanggap darurat atau tadi respon cepat, itu tanggap darurat bencana. Pasca bencana, kita ngapain? Rehabilitasi dan rekonstruksi. Biasanya rehabilitasi itu ngapain? Pemulihan apa? Fisik, badan, tubuh, mental. Jadi kalau ada orang yang iya kan? Itu berarti harus direhabilitasi. Karena apa? Trauma dia. Ya, air. Nah, melihat air langsung gelisah. Trauma. Nah, orang-orang seperti itu jangan dibiarkan, tapi harus iya, good. Nah, pasti aja sampai ketawa ya, lagi mendengar rehabilitasi. Nah, berarti apa ini? Ke arah fisik manusia, kondisi psikologis, mental. Kalau rekonstruksi, ada yang tahu? Bangunan. Good. Ya, bangunan yang dilihat, yang diperbaiki. Ya. Jelas ya? Nah, inilah disebut dengan apa tadi? Siklus manajemen bencana. Jelas? Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang, ini apa nih? Ini bencana apa? Sekarang dari siklus manajemen bencana kita beralih ke bencana yang terjadi, yang viral, bahkan di Kalimantan Selatan masih terjadi nih. Di Handil Bakti. Nah, ya makanya CBP membantu terkait banjir ya. Promosi terus. Ya, nah, kita akan membahas satu bencana yang terjadi di Kalsel saat ini, yaitu banjir. Jelas ya? Nah, nanti akan Mister tampilkan beberapa gambar. Nah, dari gambar tersebut akan Mister kasih instruksi. Ya. Oke. Ini terkait banjir, bencana banjir. Ada berapa gambar tuh? 6, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 2 interaction. Ya, jelas ya. Yang pertama dari 6 gambar ini, kalian tentukan, kalian coba tebak gambar ya tadi di awal tadi. Nomor 1 ini kira-kira aktivitasnya apa? Orang ini ngapain? Nomor 2 ini aktivitasnya orang ini ngapain? Berdasarkan gambar ini. Nomor 3 ini kira-kira
orang lagi ngapain, nomor 4 ini sama, 5 dan 6 sama. Jelas ya? Nah, nanti kita bahas. Clear? Nah, tebak dulu ya. Nanti langkah keduanya tentukan yang mana yang masuk ke siklus manajemen bencana tadi. Ke pra, apalagi saat dan pasca. Dari 6 gambar ini tentukan dulu, sudah tahu, baru dimasukkan. Oh ini sir, cocoknya ke pra. Oh ini sir, ke saat. Oh ini sir, ke pasca. Jelas? Clear? Ada pertanyaan? Silakan kerjakan. Nah, kerjakan dulu. Kita bahas nanti. Ya, tebak dulu yang pertama berdasarkan yang kalian tahu. Nah, nomor 1 itu kira-kira gambar apa itu? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 1 itu apa? Nah, tebak dulu yang 1 itu gambar apa kira-kira? Tebak berhadiah kita, dapat hadiah check out nanti. Tebak dulu nomor 1 itu orang apa? Oh, yakin tuh. Coba, itu. Nah, itu apa? Namanya apa? Namanya apa tuh? Membuat benteng itu apa namanya? Tanggul. Tanggul penahan air, bukan benteng, nanti perang lagi. Ya, nah itu ya kalau kita perjelas ya. Nah, jadi tebak dulu ya. Tanggul penahan air kalau pengen lengkap. Oke, nah jadi tebak dulu 1, 2, 3 sampai 6 itu gambar apa? Baru nanti langkah kedua tentukan dia masuk ke mana. Prakah, saatkah, mana? Nah, 2 tuh kalau melihat dari gambar itu orang lagi ngapain? Jadi ada orang yang duduk, ada orang yang berdiri, kayak dia lagi apa? Menjelaskan. Nah, kalau kalian lihat di situ dia ada udah apa nih? Sudah siap semua nih kan? Terus ada membawa apa nih? Oh, pengungsian. Nah, udah ada membawa apa namanya ini? Tas. Dan barang-barangnya sudah diamankan. Nah, kira-kira ini orangnya mau ngapain? Nah, ya. Apa? Iya, kira-kira. Nah. Nomor 4 itu kira-kira apa tuh? Orang apa tuh? Nomor 4 ini ada orang yang membuang sampah, ada orang yang mencangkul, orang yang membersihkan. Oh, nomor 4 ya. Nomor 4 ini kira-kira apa nih? Ini tangan kayak dia mematikan apa namanya tuh? Saklar listrik. Nah. Nah, ya. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas supaya lebih clear ya. Itu nanti kita bahas ya, tapi yang jelas itu terkait solusi untuk menangani bencana. Ya. Apa? Nah, nomor 2 itu menurut kalian tuh ada orang diskusi duduk lagi berdua, lagi bertiga. Nah, jadi apa tuh mengadakan apa mereka? Kayak contoh nih, orang duduk terus mister datang. Berarti apa tuh? Orang yang lagi bicara, melaporkan keadaan. Nah, gitu ya. Orang yang melaporkan keadaan kondisi di ya pasca sesudah bencana. Nah, kira-kira apa tuh? Orang yang lagi menaikkan apa nih? Motor. Ini kan banjir nih kan. Nah, ini apa kira-kira? Orang-orang apa?
Satu ini tadi apa nih? Orang lagi kayak bergotong royong, lagi membuat tumpukan apa nih? Nah, ini untuk apa? Ini namanya apa? Tanggul. Nah, kalau bendungan kayaknya agak besar, ya. Kayak tembok gitu loh. Ah. Berarti enggak ditulisin sih enggak pas saat berarti ada pencegahan juga ya? Iya, enggak, nanti kamu tuliskan aja perannya apa, saatnya apa, paskanya apa. Kalau yang pencegahan enggak usah. Ya. Oke ya, jadi nanti instruksi kedua setelah kalian tahu masing-masing ini apa yang dilakukan, langkah kedua adalah dari masing-masing ini masukkan yang mana ke pra, yang mana ke pasca, dan yang mana ke saat. Oke ya, jelas ya? Clear? Nomornya saja, nggak usah kalian sebutin pas saat ini, nomornya saja. Oke? Jelas? Nah, tapi itu nanti dulu kita fokus menebak gambar dulu. Jelas ya? Oke. Bisa lihat sudah hampir semua ya. Kita bahas dulu baru yang kedua kita tentukan ya. Karena kalau menentukan lebih enak ya dibandingkan kita apa namanya? Ya, boleh. Sudah? Lanjut? Lanjut. Oke. Kita diskusi ya. So please focus everyone. Oke, stop dulu. Nah, fokus dulu ke slide. Oke. Nomor 1, kita perjelas, kita pertegas supaya kita satu pandangan, jangan sampai pisah-pisah nanti. Ya. Nomor 1 ini ada orang apa ini? Orang membuat tanggul. Jelas ya? Oke. Kita samakan orang membuat tanggul. Untuk apa, Sir? Menahan banjir. Mantap. Nomor 2, gambar apa ini? Orang melapor. Melaporkan apa? Keadaan banjir di sekitarnya. Jadi ada orang yang duduk, 2 orang ini menjelaskan ya bahwa lapor Pak, entah kepala RT, entah lurah, camat, bahwa ini keadaan banjir. Ya, clear ya? Keadaan banjir. Oke. Bisa jadi seperti itu. Ya. Ini nomor 3, mengungsi. Kenapa dia merantau? Kenapa dia mengungsi? Taunya dari mana? Karena bawa tas. Ya, karena udah siap-siap, tinggal dibantu, dijemputlah oleh tim penyelamat. Jadi kita sepakati ini orang yang lagi mau mengungsi, ya, ke tempat yang aman. Nomor 4. Oke. Kalau lebih enaknya matikan saklar listrik. Jadi banjir sudah ada, sudah mulai naik, matikan. Itu salah satu cara untuk menghindari kejadian banjir agar tidak cepat besar. Mematikan arus listriknya, saklar listriknya. Ya. Nomor 5. Nomor 5 coba lihat. Ini ada orang yang bersih-bersih, ada orang yang nyapu, ngepel, orang yang membuang sampah, mencangkul. Ini kira-kira ngapain nih? Gotong royong, membersihkan. Nah, membersihkan keadaan banjir. Ya. Membersihkan keadaan banjir. Nah, itu kira-kira orangnya saat apa tuh kira-kira yang pas tuh? Nah, nanti kita diskusikan. Nah, nomor 7, menaikkan motor. Kenapa dia menaikkan motor? Karena banjirnya sudah mau naik tinggi. Jadi caranya dia mengamankan benda-benda penting termasuk motor. Jelas ya? Oke. Nah, sepakat? Oke, karena sepakat sudah clear ya. Langkah berikutnya, langkah kedua, masukkan yang mana pra, saat dan pasca tadi, bencana.
Silakan. Nah, tuliskan nomornya saja. Ya, tuliskan nomornya saja. Saat nomor berapa, pra nomor berapa, pasca nomor berapa. Oke. Nomornya aja, Jiril. Nah, nomornya aja. Nomornya aja ya. Nomornya saja. Biar lebih enak, lebih gampang Mister melihat. Oke. Arsyad, Albana, Prasetyo. Memang kalau Prasetyo ini keren-keren kok. Prasetyo Aribowo. Azam Ramadan. Pasti kamu lahir di bulan Ramadan. Kamu kan, Mister? Sudah? Sudah. Mana? Belum. Nomor dulu aja. Ya. Tentukan tadi. Pra nomor berapa? Oke, guys. Mister kasih waktu 3 menit ya. Oke. Silakan. Ya. Oke ya. Ada yang pernah mengalami banjir sini? Hah? Di mana? Pas Covid? Oh, pas Covid dulu ya. Iya, 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 iya. Dulu pas Covid dulu itu tinggi banget tuh. Dulu di gips ini dulu pas Covid dulu ya, pas zaman-zaman Covid itu tinggi ya. Sampai ke gips dulu. Ya kan? Jadi luar biasa. Andil bakti tinggi saat itu, ya. Tapi kalau Mister saat itu Mister di Aston. Lagi mengungsi Mister di Aston. Ya. Ya kan? Tahu kan Aston kan? Ah, itu Asli Tony ya. Jadi itulah hebatnya Mister ya. Sorry ya, pas ya. Mister ini sebenarnya CEO. Tapi diam-diam aja. Nah, nanti ada yang tahu, nanti Mister kacau. Nah, Mister ini sambilan aja gitu kan. Oh iya, siap. Ahmad bos, Ahmad Tamban ya. Ahmad nih Bupati Barito Kuala insya Allah. Doakan Ahmad. Ya. Sudah ya? Dan 3 menit dah, 9:10. Oke, lanjut. Kita fokus everyone. Oke, tenang dulu, fokus dulu. Oke, langsung kita discuss. Kita sudah menebak gambar. Sekarang kita menjawab ya. Perannya nomor berapa, saatnya berapa, paskanya berapa. Jelas? Oke. Pra dulu, pra bencana. 1. 2. Ah? 1. Pra bencana. Oke. Nah, ini kita ambil sini. 1 nih pra apa gimana? Pra, oke. Berarti sepakat ya. Tadi berapa? 1, 4, 5. Kalau 4 gimana? Nah, oke. Berarti bukan. Oke. Jelas ya? Clear ya? Oke. Jelas? Jelas ya? Oke. Jadi karena pembangunan tanggul ya biasanya dilakukan sebelum bencana. Ya, memang sudah tahu bencana, terus dia perbaiki dan supaya untuk mengurangi mencegah tersebut, dia bangunlah tanggul. Supaya nanti kalau ada banjir lagi sudah aman. Nah, itu kegiatan sebelum bencana dilakukan. Jelas ya? Berarti 1 aja. 2 yakin nggak? Gimana? Tadi kan apa tadi? 1, 2 tadi apa?
Melaporkan keadaan kondisi setelah bencana. Berarti apa? Atau tadi Keadaan kondisi sebelum banjir ini gimana? Nah, tadi apa tadi? Melaporkan keadaan Sebelum banjir. bukan nggak ada yang bisa sebutkan sebelum banjir. Nah, berarti apa? Oke, ya. Kita pertegas lagi nomor 2, ya. Orang melaporkan, ya. Orang melaporkan biasanya ada bencana dulu. Ya, ada bencana dulu dia laporkan ke tempat yang berwenang. Ya. Nah, berarti dia melaporkan keadaan banjir di situ. Jelas ya? Berarti apa nih nomor 2 nih? Saat. Oke. Berarti yang pra cuma nomor 1. Sebelum. Sebelum, ingat ya. Sebelum bencana berarti dia sebelum berarti udah biasanya kalau orang ada bencana dia cepat-cepat mengkondisikan. Kalau nggak ada bencana ngapain dimatikan? Oh iya kan? Iya, berarti kita nggak ke situ ya. Sini konteksnya dia mematikan saat ada bencana. Kalau mematikan sebelum bencana ngapain gitu kan? Kan gitu secara logika. Clear ya? Jelas ya? Oke. Nomor 1, berarti ini ini ya. Oke. Nomor berapa lagi? Nomor 3. Nomor 3 ini apa? Bentar, lupa Mister. Pra sudah ya, cukup. Pra cukup. Oke. Ini harus Mister perjelas ya supaya nanti enak. Ya. Pra cukup ya? Cuma 1 doang. Oke. Saat 2 3 4 6. Oke. Nomor 2 ini melapor. Kita kontekskan melapor ya. Oke. Ya. Kita perjelas lagi ya. Nah, kalau orang mengungsi saat. Kenapa saat? Karena sudah banjir gitu. Oke, berarti saat. Jelas ya. Nomor 2 saat bencana dilaporkan. Mungkin air sudah mengalir kan. Oke, siap. Nanti, Mister kasih tas ya. Tugas lagi artikel. Nah, silahkan dibaca. Singkat saja ya, mudah saja ini. Nanti dari sini Mister berikan pertanyaan. Jelas ya? Oke, bagikan dulu. Dikasih nama, Sir? Boleh. Dikasih nomor HP juga boleh. Belum kah? Sudah? Nih. Sudah? Oh iya. Berarti bonus kamu. Sudah? Oke, silakan dibaca dulu. Silakan dibaca dulu. Judulnya apa sih itu? Oke, belajar manajemen penanganan bencana dari Jepang. Ya, silakan. Mudah aja ya. Simple aja. Kalau ada kata-kata yang bingung, jelaskan. Salah satu negara yang paling bagus sistem mitigasinya, penanganannya adalah
yang kalian baca ini. Ya, Sir, maksudnya apalagi penjarahnya apa sih? mana? Warga yang berebut meminta-minta apalagi penjarahnya. Menjarah tahu nggak? Oh, yang maling-maling itu kan, Sir? Nah, menjarah itu yang kayak dia ngambil-ngambil sesuatu, ya, barang-barang TV-TV itu menjarah. Tujuannya apa, Sir, menjarah? Nah, ya karena dia ada kalimat yang bingung. Diluluh lantahkan. Mana tuh? Diluluh lantahkan tahu nggak? Apa, Ajril? Nah, jadi hancur. Ya, luluh lantah itu hancur. Bahasa simpelnya hancur. Ada. Nah, ini bencananya yang paling besar kemarin. Tsunami dan gempa. Ya. Itu jelas ya? Dulu, bentar guys. Luluh lantahkan tahu ya? Penjarahan tahu? Oke. Jadi penjarahan nanti bukan yang lain ya. Skala Richter itu kekuatan gempanya. Nah, jadi itu dinamakan getarannya itu digamakan skala Richter, getaran gempa. Ya. Jadi setelah gempa terjadi, ya kan? Nah, lalu dia ada alatnya namanya seismograf, itu untuk mendeteksi berapa kekuatan gempanya. Nah, itu disebut dengan nanti skala Richternya berapa, kekuatan gempa. Skalanya lah, gitu ya. Kalau kita kayak satuannya lah, kayak meter, kilometer gitu. Sudah? Ada yang mau ke Jepang immersion? Ah, siapa yang mau ke Jepang? Hah? CBP, apa sih mas? CBP terus nih. Ya, nanti kita bikin CBP goes to luar negeri. Nah, Bang Yusron, apa Bang Yusron? Itu bukan lagi bos. Ya, nanti kalau kalian ke Jepang, tuh kayak Mr. Ade kan tahun ke Jepang kemarin. Nah, itu bisa. Jadi kalau pengen tahu lebih jauh, tanyakan ke Pak Ade. Hah? Ya, Mister ke Jepang nggak main. Kan Mister sudah 3 negara kemarin. Sombong. Ya, Azam ya Azam. Cuma bedanya Azam datang, salah, Mister datang, Azam pulang. Bukan pulang, berangkat. Nah, tapi Mister tahu Azam, Azam nggak lihat Mister. Lanjut ya. Oke, dan oke, next. Pertanyaan, soal. Ada 1, 2, 3. Nah, silahkan dijawab ketiga pertanyaan ini dari yang kalian baca tadi. Jawabnya di buku aja. Kertas kayaknya nggak cukup, terlalu kecil. Ya. Soalnya mudah kok, ya. Tidak sesulit. Hah? Boleh langsung jawab, ya. Aman ya? Ya. Kita santai sini ya. Silakan jawab dulu ya. Jawab yang kalian paham. Nah, Ayas, aman Ayas? Nomor 1 apa tuh Ayas? Negara mana yang paling baik sistemnya
penanganan bencananya. Negara mana? Oke. Terus berdasarkan artikel tersebut, 3 bencana terjadi di sini ada nggak? 3 bencana yang terjadi di artikel ini. Coba Yas lihat. Apa itu Yas? Apa bencana 3 di sini? Ada nggak? Nah, sama apa yang terakhir? Tsunami benar. Nuklir benar, apalagi? Gempa bumi. Nah, ya kan? Ada di sini kan? Nah, silahkan dituliskan. Gitu ya. Bagus, Ayas keren. Nah, terus nomor 2, paham Ayas ya? Nomor 2 paham Ayas ya? Nah, berdasarkan artikel tersebut, jelaskan sistem penanganan bencana. Nomor nomor 3, paham aja ya? Oke. Sudah? Mat? Mana Mat? Iya, jadi kan artikel di situ menjelaskan kondisi di Jepang. Nah, kalau kamu sebagai pemimpin Indonesia suatu saat nanti, entah Presiden ke-20 Wilopo, atau Gubernur Kalimantan Selatan Wilopo, misalkan contoh. Jadi, bagaimana cara Wilopo ya menindaklanjuti arahan misalkan. Nah, dari di Jepang tersebut untuk bisa digunakan di sistem yang di negara atau di wilayah kamu tersebut, Wilopo. Ya, misalkan saya ini sir, itu sir. Dah, Pasya. Nomor 2 ini Itu apa yang kamu baca situ? oh ya sudah aman. Berdasarkan artikel tersebut, jelaskan sistem penanganan. Tahu nggak penanganan? Nah, berarti gimana di situ dijelaskan penanganannya? Iya, jadi kayak kamu sudah tahu ya bahwa kamu sudah ada pandangan bahwa oh seperti ini sistem di Jepang. Nah, cara kamu untuk mengaplikasikannya, kamu perlu menindaklanjuti. Nah, kayak itu mengaplikasikan. Nah, gitu loh. Jadi sudah ada bayangan konsepnya, kamu aplikasikan. Kamu gerak cepat lah, ya, itu menindaklanjuti. Gitu. Habis ini kita bahas ya. Oke, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi kita selesaikan sama-sama. Habis ini kita diskusi. Sudah, Pascal? Ya.
10 detik. Oke. Oke, dan siap ya? Cukup ya? Habis waktunya. Oke, kita bahas one by one. Ya, ada yang mau menjelaskan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1. Ya, Pilopo. Nomor 2. Pilopo nggak mau nomor 3. Tadi katanya mau jadi gubernur. Nomor 3 Pascal. Nomor 2 Ari. Ari atau Azam? Siapa? 4. Mana ada 4? Adanya 5. Adanya 5. Gimana? Siapa? Ari atau Azam? Azam. Oke, Azam. Oke, perhatikan. Guys, fokus dulu. Nah. Nomor 1. Pilopo. Oke. Berarti apa jawabannya di sini? Jepang. Oke. 3 bencananya? Oke. Gempa, tsunami, sama nuklir. Berdasarkan artikel tersebut ya. Jelas? Oke. Nomor 2. Edukasi. Ya. Oke. Seperti apa kalau misalkan bisa diperlebar lagi edukasinya itu? Oke, berarti edukasinya itu berupa simulasi ya, gitu. Nah, sedikit informasi kalau di Jepang ya, edukasi bencananya itu dari kecil, ya, dari kecil sudah diajarkan tentang ilmu mitigasi, ya. Nah, di Indonesia ilmu bencana, ilmu mitigasi, apalagi pengaplikasiannya terhadap simulasi seperti itu sangat jarang ya. Bahkan kemarin yang kita bahas, kalian baru tahu istilah mitigasi itu ada yang sejak SMA kelas 10. Oh, jadi ini kasar mitigasi itu. Nah, jadi ini sangat penting khususnya di negara-negara yang rawan bencana seperti Indonesia. Rugi kalau kita baru tahu mitigasi, baru mempelajarinya, bahkan simulasinya sudah mulai SMA, apalagi kuliah. Nah, jadi ini bagus untuk pendidikan usia dini sebenarnya. Di Jepang udah mulai diterapkan itu sebenarnya. Dan dari kecil malah, TK gitu kan, udah disuruh dengan sistem yang berbeda. Clear ya? Itu penjelasan tambahan Mister. Nomor 3. 3 Pascal. Pascal? Presiden, gubernur, wali kota, RT, lurah, camat, apa sih? Camat. Camat Pascal. Oke, apa Pascal? Camat di Indonesia, saya membuat lembaga yang membantu bencana alam, banjir, yang menyediakan tempat tinggal atau Oke, selain itu sudah itu aja. Ada yang mau menambahkan lagi? Itu kan menurut pendapatnya Pascal. Ada yang lain mungkin yang berbeda? Oh, Azril. Siapa? Pascal. Pascal, Pasca. Apa tuh? Di Jepang tuh kayak ada dia tuh tembok gitu kan. Kalau misalnya ada kan kalau misalnya tsunami besar geseran tektonik kan. Nah, jadi di Jepang tuh ada teknologi saya nggak tahu yang saya menjadi video besar. Kalau misalnya ada penjaga tuh ada sensor khusus yang merasakan getaran besar. Itu nanti tuh dia ada otomatis kayak mengeluarkan ya, tembok besi itu buat menahan tsunami. Saya pengen kayak gitu. Oke, memang sudah ada ya. Jadi yang Mister baca juga saat tsunami di Aceh itu memang sudah ada penghalangnya itu.
tapi ternyata tingginya gelombang itu lebih tinggi. Nah, jadi membuat gelombangnya juga ikut naik dan akhirnya juga Di Jepang ini, Sir, berarti gimana? Jepang ini katanya tinggi 100 meter, Sir. Wes, berarti tinggi banget tuh ya. Tahu deh. 100 meter kayak gimana tingginya tuh ya? Makanya, Sir, kayak box. Oke, berarti itu satu kamu, cara kamu kamu kalau kamu jadi presiden atau jadi apa? Nah, saya jadi menteri pertahanan, Sir. Oke, siap. Oke, thank you. Yang lain? Ya, Ajril. Saya lebih ke internal dulu, saya memastikan semua. Oke, siap. Thank you Ajril atas bentar ya. Lanjut ya. Oke. Dari Jepang kita beralih, kita terbang ke Indonesia. Nah, Mister memberi pertanyaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana Sir? Bagaimana guys dengan sistem mitigasi di Indonesia? Nah, kan gitu pertanyaan yang mungkin ada muncul. Kenapa Sir kita hanya Jepang saja? Gimana Indonesia Sir mitigasinya? Kenapa lagi? Tembok, Sir. Oke. Kita lihat ya. Kita akan terbang ke Garuda Indonesia. Pancasila maksudnya. Ya. Kita akan melihat kondisi mitigasi di our country Indonesia. Nah. Apa Sir? Ini hasilnya. Bentar. Jadi ini ya. Bentar. Nah, ini. Oke. Silakan baca. Menurut republika.co.id, nah, menjelaskan bahwa ada yang mau membacakan? Oke, saya Ari. Instansi. Nah. Oke, amburadul tahu nggak? Apa? Kacau, kesana kemari. Nah, itu kondisi sistem mitigasi di Indonesia, ya, dari sumber Republika oleh LIPI. Nah, berarti masih banyak PR yang harus kita perbaiki. Sistemnya, penanganannya, ya, masih panjang proses untuk sama atau mungkin bisa seperti Jepang. Ya, karena yang kita tahu Jepang tanggap responnya cepat banget saat bencana kemarin. Terbukti diakui dunia lah seperti itu. Ya. Nah, inilah kondisi yang harus sama-sama kita perkuat, kita pertegas dan sama-sama kita bantu, guys. Karena kalau enggak kita bantu, ya nanti bakalan masih amburadul tadi. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, nanti kita buka cabang CBP di Jepang. Goes to nasional. Internasional. Tenang aja ya. Kita mengalahkan Sogyup nanti. Oke, lanjut. Nah, conclusion. Kesimpulan. Pertama, apa yang akan kalian lakukan jika kalian mengalami kejadian atau bencana? Ya, oke, siapa angkat kaki? Angkat tangan. Sorry, angkat tangan. Apa? Mencari
Tempat yang aman. Apa lagi? Bersiap siaga, Sir. Apa? Enggak apa-apa, ngomong aja. Bersiap siaga, Sir. Kesiapsiagaan. Oke, habis itu melakukan mitigasi. Oke, apa lagi? Sudah. Oke. Berarti macam-macam ya yang dilakukan ya. Nomor 2. Sikap atau karakter apa yang terbangun pada diri kalian jika kalian selalu berupaya menanggulangi situasi dan kondisi yang dihadapi? Tanggung jawab. Karakter bertanggung jawab. Karakter disiplin. Ada karakter yang lain, sifat yang lain? Lebih tenang. Ya. Ada lagi? Jadi calm down, jadi santai ya. Ada bencana, santai. Tiba-tiba Ya. tsunami aja, Sir. Tiba-tiba tsunami aja lewat gitu ya, santai ya gitu. Ada yang sifat berani? Ada. Berarti kalau ada gelombang, sini kau gelombang ya, gitu ya. Oke. Intinya macam-macam ya. Yang jelas, perhatikan, yang jelas dari ilmu yang sudah kita pelajari, harapannya muncul karakter sifat yang bagus untuk diri kita, biar kita sewaktu-waktu menghadapi bencana, kita ada kekuatan, ya, pengalaman juga. Oke, thank you everyone, that's all. Mohon maaf.